Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla apa namanya musallanya? Oh, Nurul Iman ya. Astagfirullah. Musalla Nurul Iman, nur cahaya iman, iman jadi cahaya iman. Kita kalau mau ke masjid di antara sunnah adalah di perjalanan kata Rasul kita baca doa. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hati saya ini ada cahaya. Wa fi sam'i nuran, telinga saya juga cahaya. Wa fi basari nuran, dan mata saya juga bercahaya. Semua cahaya-cahaya itu di mushola inilah tempatnya ini. Nurul iman, cahaya iman. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bercahaya keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah pada subuh ini subuh yang berkah. Kenapa disebut subuh yang berkah? Karena udaranya segar. Kenapa udaranya segar? Orang munafik belum bangun lagi. Karena dalam hadis Nabi mengatakan inna athqalas shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Law ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat subuh sama salat isya. Kenapa enggak salat maghrib? Kenapa enggak salat zuhur? Karena salat subuh waktu di mana kita sangat mengantuk. Subuh ini waktu mengantuk. Jadi orang ulama bilang waktu mengantuk yang paling mengantuk itu dua. Satu sebelum subuh, satu setelah subuh. Ya kan? Kita disuruh bangun sebelum subuh, ngantuk. Setelah subuh pengajian pula, ngantuk. Itulah makanya subuh ini standar iman seseorang. Kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang beriman, kan level dalam Islam ada 3. Level level Islam, level iman, level ihsan. Level Islam namanya muslim orangnya, level iman namanya mukmin, level ihsan namanya muhsin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin melihat orang beriman, lihat salat subuh. Tapi kalau lihat orang yang berislam, KTP-nya saja yang Islam, istilah orang sekarang, lihatlah Jumat mereka. Makanya jamaah yang dimuliakan, sholat subuh sholat paling susah. Kalau orang sholat subuhnya aman, yang lain 4 sholat yang lain mesti aman. Dan orang munafik zaman Nabi itu paling malas sholat subuh ini. Karena apa? Di hati dia ada penyakit, sehingga tidak mudah dia untuk bangun. Lalu kenapa salat isya juga? Karena salat isya waktu di mana kita sudah lelah. Makanya ada lagu itu, lagu ibu-ibu zaman dulu. Subuhnya kesiangan, lagu dia berbentuk lagu. Subuhnya kesiangan, siangnya lagi sibuk, asarnya mau pulang, maghribnya sudah lelah, malamnya isyanya ketiduran. Jadi tidak ada waktu. Subuh sama isya waktu sudah lelah. Maka ketika lelah pula orang disuruh ke masjid, maka tidak mudah. Namun antara isya sama subuh yang paling berat subuh. Dalam hadis, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama lail kullahu wa man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat subuh berjamaah pahalanya seperti salat tahajud satu malam full. Siapa yang salat isya berjamaah pahalanya setengah malam tahajud. Jadi Bapak Ibu, subuh ini subuh paling berat.
Dan Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh mereka. Jadi di waktu pagi ini dapat doa kita dari Nabi SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan yang kita dapatkan pada pagi ini. Pertama, kita sholat subuh. Kedua, tadi kita di perjalanan tidak ada satu langkah kita langkahkan menaikkan satu derajat dan menghapuskan satu dosa kita. 200 meter rumah kita pergi 200 derajat pulang 200, 400 pp berarti. Di mana kita dapatkan kebaikan. Lalu setelah itu kita berzikir. Ketika kita berzikir kata Nabi, siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan beri dia pahala. Apa pahalanya Bapak Ibu? Dihapuskan dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, kata Nabi, meskipun dosanya sebanyak air di lautan, dihapuskan dosa. Maka rugi sekali kita kalau habis sholat langsung langsung enggak berzikir kepada Allah dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu kita pengajian, kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, summa yajlisu, lalu duduk, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Berzikir bisa dia tilawah Quran, bisa dia solawat, bisa dia istighfar, atau baca doa zikir pagi sore, sampai atau pengajian sampai terbit matahari, lalu nanti ditambah agak 12-15 menit dan dia salat 2 rakaat, maka Allah catat baginya pahala haji, umrah, hajjah wal umrah, tamatan. Haji, umrah sempurna. Sekarang umrah aja 34 juta. Kalau haji berapa, Pak? Kalau haji ini persoalannya Ustaz bukan masalah harga, umur itu masalahnya lagi sekarang. Jadi jamaah, kita perlu berpikir apa saja amalan-amalan simple tapi ibarat jalan tol menuju surga. Maka jamaah, kita mendapat satu keutamaan dan kehormatan bahwa Allah membangunkan kita. Saya Bapak Ibu tadi malam tuh agak ragu saya datang pas subuh ini. Karena malam tadi kita tidur jam 12. Karena memang seharian kemarin tuh agak sibuk memang. Jadi ragu saya, jangan-jangan subuh ini. Habis itu kita tadi malam pun ada pula kegiatan, habis pulang pengajian jam 10 malam. Habis itu ban mobil bocor pula. Akhirnya bongkar-bongkar ban itulah, dibongkar, dongkrak enggak pas, buka lagi, bongkar, pasang lagi, enggak pas lagi, sampai 3 kali. Habis tenaga kita di mana. Akhirnya alhamdulillah tadi subuh bangun jam 4 lewat. Jam 4 lewat ini kan terserah ya kan, 4.55, 4.35, pokoknya 4 lewat. Ini siap-siapkan ya Allah, besok tolong bangunkan pagi saya, jangan sampai tidak bangun. Soal ini ceramah perdana ini di Musola Nurul Iman, ini subuh ya Ustaz ya, subuh perdana ya, sebelumnya kan Rabu. Jadi alhamdulillah karena niat itu kuat, oleh Allah disuruh mungkin malaikat, bangun. Cuman kadang-kadang lewat alarm. Itu dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak keutamaan pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa kalau ceramah subuh ni orang jam sampai syuruk. Kalau kita ni sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Salah aja lah ya. Pokoknya sampai ngantuk-ngantuk lah, udahlah pulang lagi. Bapak Ibu, pada subuh ini saya di sini akan fokus membahas, kita merujuk kepada kitab At-Tazkirah. At-Tazkirah ini artinya peringatan. Kita ni jarang kali teringat mau ngapain hidup, teringat nanti mati gimana ceritanya, teringat lupa tujuan orientasi, nanti saya husnul khotimah apa tidak, itu lupa. Jadi pelupa kita nih. Makanya manusia itu kan bahasa Arab al-insan. Al-insan diambil dari kalimat nasiyansa, lupa, suka lupa. Kalau lupa kita perkara dunia bagus, asal jangan janji saja yang lupa. Tapi kalau lupa kita masalah akhirat, ini musibah terbesar. Musibah yang terbesar adalah musibah mati. Makanya dalam Quran Allah katakan fa'asabakum musibatul maut. Kalian ditimpa musibah. Musibah yang paling besar apa? Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran kematian. Tapi ada yang lebih besar musibah
daripada kematian, yaitu lupa mati. Kemarin hari Jumat jam 8 saya ceramah di PU Pariaman. PU ini kan banyak korupsi. Dan memang Pak Kadis itu udah bilang, Ustaz pokoknya ceramah nanti ajar aja terus Ustaz, biar takut orangnya sama kiamat. Pak PU ini pun mantap juga. Akhirnya saya ceramah, saya sampaikan tentang masalah kematian. Takut orang tuh entah gimana itu. Pokoknya ngeri gitu. Keluarlah kita kalau kayak gini Ustaz. Jangan, saya bilang. Ini enggak jadi pula pembangunan. Cuman dia agak-agak aja. Kuitansi kosong kalau bisa jangan diterima lagi. Proyek-proyek fiktif kalau bisa jangan ada lagi. Jadi jemaah yang dimuliakan, musibah yang paling besar itu lupa mati. Memang kematian musibah besar, tapi musibah yang paling besar yaitu musibah lupa mati. Jadi kitab yang kita bahas namanya Tazkirah, Pak. Kitab At-Tazkirah, kitab peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi jemaah yang nanti insyaallah yang akan kita bahas, pertama babnya bab mati namanya. Orang biasanya babnya apa? Bab ya macam-macam babnya. Tapi kalau ini babnya bab mati. Habis itu nanti bab yang kita bahas selanjutnya proses mati. Bagaimana proses kematian. Habis itu habis orang mati mesti masuk alam baru, namanya alam kubur. Bapak ibu-ibu udah masuk alam kubur? Cuman kalau masuk kuburan bapak-bapak mungkin sudah ada ya. Cuman balik lagi ke atas kan. Ini kalau udah masuk, tidak ada balik lagi dong. Itu nanti gimana ceritanya habis itu tuh. Itu insyaallah kita akan ceritakan nanti itu. Kemudian setelah lama di alam kubur dengan berbagai macam proses-proses, habis itu masuk kita ke alam baru lagi. Namanya nanti alam kebangkitan. Dia itu hari kebangkitan. Di situ ditiup sangkakala. Kemudian kita bahas juga nanti syafaat. Kemudian kita bahas nanti catatan amal. Lalu pertanyaan hisab, telaga, mizan, sampai panjang pokoknya nanti. Jadi judul ceramah kita ujungnya apa Ustaz? Perjalanan setelah kematian. Jadi judul ceramah kita di Musholla Nurul Iman nih subuh nih insyaallah, meskipun ini sebagian sedikit sekali pembahasan kita karena mukadimah, yaitu perjalanan setelah kehidupan di dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini kan terlalu sering bahas kehidupan dunia terus, ya tak? Berapa cabai sekilo, berapa ini, berapa itu. Selalu yang dibahas perkara dunia. Padahal dunia tidak lama. Berapa lama bapak-bapak hidup di dunia ini? Sebagaimana hadis yang sering kita dengar. 60 tahun cuman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Rasul, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 atau 70 tahun. Jadi manusia yang kategori lahirnya di zaman Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad kategorinya, itu umurnya cuma 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat dari 60-70 itu satu-satu. Coba saya mau tanya, ibu-ibu ada yang sudah 69? Lewat? Ada Bu? Coba mana? Ibu berapa Bu umur? 73. Oh ini berarti panjang umur ibu nih. Sehat nih. Boleh ditanya Bu, apa resepnya? Jaga makan. Berarti ibu, ini yang satu-satu itu kata Nabi. 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lewat dari 60-70 satu-satu. Berarti yang satu-satu itu ibu lah dia. Kawan ibu yang waktu SD udah meninggal. Udah banyak meninggal. Sudah Bu? Sudah kan? Lalu mereka tuh ngapain sekarang itu? Nggak tahu. Bisa di WhatsApp? Nggak bisa. Di mana mereka? Alam barzah. Kalau misalnya mereka nggak maksimal di dunia kemarin, mesti mereka menangis sekarang di alam kubur. Ada anak nyawa kedua, tapi anak tidak soleh, lebih sedih lagi. Jadi yang perlu dirubah, yaitu otak pikiran kita ini, tujuan hidup untuk apa? Saya ini nanti ada akhirnya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Bapak ibu sekalian, kita ini kalaupun bermasa,
itu biasanya masa kita tuh awal mulai berakhir umur 40 tahun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi disebutkan oleh Allah, apa kata Allah? Kami perintahkan kepada manusia berbakti ke orang tua, apalagi ibu. Ibunya mengandungnya susah, melahirkan juga susah. Lalu setelah itu sampailah ibunya melahirkannya, menyapihnya 30 bulan lamanya. Sampailah 30 bulan lamanya. Mengandung sampai menyapih 30 bulan. 24 bulan menyusui, 6 bulan mengandung minimal dalam Quran. Makanya betul sesuai dengan kedokteran, minimal orang mengandung 6 bulan, tapi rata-rata 9 bulan 10 hari. Lalu sampailah manusia yang dikandung dan dilahirkan, disapih sampai 24 bulan, sampailah dia dewasa. Hatta idza balagha asyuddah, sampai dia dewasa. Wa balagha 40 sanah, sampai dia umur 40 tahun. Setelah dia sudah sampai 40 tahun, dia harus banyak-banyak baca doa. Apa doa yang dianjurkan umur 40 tahun? Ibu-ibu ada baca doa itu? Bapak-bapak? Enggak ada. Berarti 17 tahun nih. Apa doa yang dianjurkan dalam Quran? Setelah umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukkan aku cara bagaimana untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Inilah doa yang dianjurkan kalau umur sudah masuk 40 tahun. Jadi Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau ini menjelaskan, orang kalau memang dia sudah umur 40 tahun, itu sudah harus persiapan mati itu. Kenapa? Karena umur kita rata-rata 60. Kalau dia 40 berarti 2/3 dari sepertiga 2/3 dari umur sudah dilewati. Kan 60, 20 pertama, 20 kedua, 20 ketiga, 20 kedua sudah dilewati. Kalau ia dapat 40 tahun umur kita, bersyukurlah. Kalau ada orang susah dapat nasihat umur 25, kalau 30 tidak pernah masuk dinasihati, 35 tunggu 40 tahun. Insya Allah dia biasanya mau dinasihati. Tapi kalau 40 tahun susah juga dinasihati, itu biasanya susah pula sampai mati dia tuh nanti. Jadi kata para ulama, Bapak Ibu, standar orang nanti masuk surga atau neraka, kalau umur 40 tahun lebih banyak keburukan daripada kebaikan, kemungkinan besar dia masuk neraka. Kata ulama, disebut seperti itu. 40 tahun. Dan orang barat mengatakan 40 tahun adalah umur di mana orang betul-betul awal dari hidup dirasakan. Karena 40 tahun kan dari umur 20 kerja sampai 40 tahun akhirnya mulai mapan. 40 tahun dewasanya maksimal seseorang. 40 tahun di situ kelembutan seseorang maksimal, di mana dia mulai stabil emosinya 40 tahun rata-rata. 40 tahun hidup mulai mapan. 40 tahun ujian hidup mulai banyak, 40 tahun pula penyakit mulai muncul. Betul? Bapak-bapak, nampaknya banyak yang di atas 40 tahun nih. Apa saja yang sudah muncul nih, Pak? Asam urat? Belum lagi. Asam lambung? Sampai deh. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, 40 tahun itu mulailah orang baik-baik. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, kalau umur dia sudah 60 tahun, maka dia makin merapat sama Allah. Maka harus banyak-banyak minta maaf. Tak boleh nakal-nakal lagi. 60 tahun sudah mulai minta maaf. Jadi Bapak Ibu, doa yang tadi kan saya bacakan itu mulai 40 sudah kita baca-baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah.
Ya Tuhanku, tunjukkan aku cara bagaimana selalu bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi jemaah yang dimuliakan, Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain, kita ini ada 3 gelombang dalam kehidupan ini. Gelombang pertama lemah. Alladzi khalaqakum min dha'fin. Awalnya diciptakan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita dilemahkan, kemudian kita dikuatkan. Kita tuh dari umur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23, 25, 29, 30, 31, 3. Itu kan makin kuat tuh, makin kuat. Nah, kalau ibaratnya kayak saya sekarang ini. Dan puncak-puncak kuat 40 tahun. Setelah 40 tahun disebut masa muda sudah berakhir. Dalam Islam masa muda, pemuda itu sampai 40 tahun. Bukan pemuda terutama SMA aja. Pemuda asal di bawah 40 dia pemuda itu. Syabab. 40 ke sana itu mulai menurun. 41, 42, 43, 44, 45, 49, 59, 60. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Allah katakan summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah dikuatkan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Setelah dikuatkan dilemahkan lagi, tapi ada kalimat ujung syaiban, uban. Lemah pertama tidak ada kalimat uban. Lemah kedua ada kalimat uban. Lemah pertama tidak ada uban karena menuju kuat. Lemah kedua ada uban menuju kuburan. Maka kaum muslimin, ini kalau tidak kita sadari bahwa kita akan berakhir, maka kita akan menabrak yang haram-haram, kita lalai-lalai juga. Makanya kata ulama, memang musibah terbesar musibah kematian. Iya kan? Kalau ada orang bangkrut masih bisa dia naik lagi dan masih hidup. Kalau ada orang sakit masih ada harapan sehat. Kalau ada orang jatuh masih bisa dia naik. Tapi kalau ada orang mati, mobil Pajero tinggal, rumah mewah tinggal, semua apapun aset yang dimiliki tinggal. Makanya kata orang Arab, bukanlah kehidupan ada 2. 1 ada tua, 2 ada mati. Kalau kita sudah tua, bagaimanapun aset tidak bisa dinikmati. Kalau kita sudah mati, oh itu selesai semua. Makanya jamaah, kata Rasulullah SAW, aktsiruz zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat penghancur kenikmatan terdahsyat. Apa itu penghancur kenikmatan terdahsyat? Maut, mati. Itu yang paling besar, musibah terbesar dalam kehidupan ini. Kalau ada orang putus kakinya, putus tangannya, masih ada harapan. Tapi kalau orang sudah lepas ruh dari jasadnya, ini tidak ada harapan lagi. Tidak bisa beribadah lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dianjurkan untuk mengingat mati? Ada beberapa hikmah. Hikmah pertama, kata ulama, kita sadar bahwa dunia sementara, sehingga kita berpikir untuk persiapan menghadap akhirat. Dunia ini sementara. Kullu man 'alaiha fan, dalam Quran Allah katakan, yang ada di dunia ini bersifat sementara. Maka ketika kita berpikir ada kematian, maka di situ kita sadar bahwa kita harus persiapan. Makanya dalam Quran Bapak Ibu Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing jiwa manusia ini persiapan. Apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, untuk besok. Besok dalam ayat itu kata ulama maknanya hari kiamat, hari akhirat. Apa yang sudah dipersiapkan? Karena tidak lama di dunia, sebentar. Apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu. Kata Nabi di akhir zaman, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar. Wa takunus sanatu kasyahr. 1 tahun rasanya seperti 1 bulan. Wasyahr kal jumu'ah, 1 bulan seperti 1 pekan. Wal jumu'ah kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wal yaum kasa'ah, 1 hari seperti 1 jam. Sekarang terasa belum Bapak Ibu? 1 harinya bentar aja kan? 1 pekannya bentar saja. 1 bulannya sebentar saja. Ini dah tidak terasa nih, dah November tanggal 13. Tahun lalu rasanya baru 2021. Ini dah di ujung 2022. Bentar lagi masuk 2023. Umur kita berapa? 49. Kalau dikasih Allah umur 50, setahun lagi mati.
Cuman persoalannya Bapak Ibu, kita tidak tahu mati itu kapan. Itu masalahnya. Sementara Allah menghitung sesuatu itu di ujungnya. Di ujungnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan beriman. Mati itu kan di ujung untuk hidup dunia. Kalau awal namanya lahir, kalau di ujung namanya mati. Orang kalau di awal baik, di tengah baik, di akhir buruk masuk neraka. Kalau ada orang di awalnya buruk, di tengah buruk, di akhir baik, masuk surga. Jadi kalau kita dulunya buruk, tidak ada masalah. Islam tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Islam melihat yang saat ini dan nanti di akhir dia sebelum mati. Jadi masih ada kesempatan. Makanya jamaah, kalau ada di antara kita misalnya dipatok sama Allah, harus baik di awal, baik di tengah, baik di akhir, ini susah. Karena ada proses di kita ini. Kenapa umur 40? Orang mudah sadar, umur 50 lebih mudah lagi, umur 60 mudah lagi. Karena dia tua. Kalau orang dia tua, kesombongannya hilang. Kalau orang dia tua, mesti dia sakit-sakit. Nampak fisiknya melemah, kesombongan kita menurun. Makanya ada hikmah sakit, ada hikmah tua. Ada kesempatan kita untuk sadar. Tapi kalau kita muda terus, kalau kita sehat terus, kita sombong. Makanya anak muda susah taat. Kita kan sering bilang, gimana anak sekarang nih gini-gini. Memang begitu, anak muda itu susah taat. Makanya Nabi mengatakan kalau ada anak muda taat, tumbuh beribadah sejak muda, Allah beri naungan kelak di hari kiamat. Kalau orang tua tidak. Biasa, kalau orang tua dia sudah taat, itu hal tidak istimewa kali. Karena memang mau mati. Tapi kalau anak muda taat, luar biasa. Makanya itulah hikmah kenapa Allah buat kita tua. Tidak permanen fisik kita. Karena kalau dibuat permanen, kita susah dapat hidayah jemaah. Bapak Ibu, saya kalau boleh tanya, ini rutin ke masjid sejak umur berapa ini? Apa Ustaz? Habis masuk Yarsi, habis 30 kantong darah, habis itu tobat saya lagi, baru saya ke masjid. Ada kayak gitu tuh saya dapat jemaah itu. 22 kantong habis darah. Hampir mati lagi saya. Saya pikir entah dah mati entah belum itu. Di situ saya berjanji, ya Allah, kalau sembuh saya ya Allah, saya ke masjid. Akhirnya dia ke masjid jemput kita pengajian waktu kuliah dulu. Habis itu 7 tahun habis itu dia meninggal. Dia ternyata persiapan sebelum mati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kehidupan dunia ini sementara, maka perlu kita ingat kematian. Jangan kita lalai-lalai. Itu hikmah pertama kata para ulama. Kenapa kita harus mengingat mati? Yang kedua, kalau kita hidup susah, kalau kita hidup dizalimi orang lain, kita diambil hak-haknya. Ketika kita ingat mati, maka di situ kita tidak terlampau sedih Bapak Ibu. Kalaupun kita dapat nikmat banyak di dunia, kita nggak terlampau sombong. Berapa lama kita akan nikmati? Bapak Ibu ingat ya, kaidah dunia mencarinya lama, menikmatinya sebentar. Itu kaidah dunia itu. Mencarinya lama, menikmatinya sebentar. Kalau boleh saya bertanya lagi, Bapak Ibu bekerja kan dari dulu sejak umur berapa merantau, mencari nafkah, alasan dia, alasan kita. Sampai kadang kita lalai menyembah Allah. Pergi pagi, pulang sore, pergi sebelum subuh kadang. Balik habis isya. Sampai umur 50 tahun barulah terbeli rumah 2 kamar. Baru dapat bisa beli rumah 2 kamar. 30 tahun bekerja banting tulang. Pergi pagi pulang petang. 55 tahun, 40 tahun baru bisa punya rumah. Lalu 55 tahun bangun rumah, umur 63 mati. 8 tahun menikmati rumah cuma. Itulah dunia itu. Mencarinya lama, menikmatinya sebentar. Coba saya mau tanya. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya di Bukit Tinggi ini, apa yang mereka dapatkan setelah umur 60 tahun katanya mereka kaya? Apa? Enggak ada. Paling rumah 1, piring 1, mobil 1. Kalau dunia tuh, itu pun kena AC sedikit langsung batuk. Udah tua soalnya. Enggak ada yang didapatkan di dunia ini. Enggak ada. Makanya Nabi mengatakan wallahi mad dunya fil akhirah illa kama dakhala ahadukum ismahu fil yammi fanzur bima yarji. Demi Allah perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti kita memasukkan jari kita ke dalam laut yang luas. Dunia ini kan 70%-nya lautan, air.
sungai, laut, pokoknya air 70%, 30-nya daratan. Kita masukkan tangan kita ke dalam laut, kata Nabi, lalu kita angkat. Air yang tersisa di telunjuk tangan kita ini, itu dunia. Laut yang seluas itu akhirat. Tidak ada bandingan dunia sama akhirat nih Bapak Ibu. Kita mencarinya lama dunia nih. Nikmatinya sebentar. Ibu-ibu pergi ke Aur belanja. Ibu-ibu kalau belanja kemana biasanya? Ada pasar dekat sini? Ada ya? Belanja habis waktu 1 jam. Belanja aja tuh. Lalu nanti bawa pulang ke rumah barang sayur, ikan segala macam. Potong-potong, iris-iris. Habis itu masukkan, masak, goreng, gulai. Habis pula 1 jam. Udah berapa jam? 2 jam. Pergi belanja sejam, masak 1 jam. Selesai dimasak, dihidangkan di meja makan. Habis 5 menit cuman ya. Itu dunia itu. Lama mencarinya, menikmatinya sebentar. Punya rumah, kita harus S2, S3. Habis kena maki sama atasan, baru dapat rumah 1. Itu pun cicilan sampai pensiun tidak selesai juga. Tapi kalau akhirat carinya bentar, menikmatinya abadi. Bayangkan Bapak Ibu, kata Nabi, ada 2 riwayat. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur. Ada 2 riwayat. 2 rakaat setelah zuhur. Ambillah yang 12 misalnya. Lebih bagus yang tinggi kan kita ambil dalam ibadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum asar. Berapa tuh Bu? 6. 4 rakaat sebelum asar. 6 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 6. 2 rakaat setelah zuhur, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, 12. Allah bangun rumah di surga. Modal 1 hari dapat rumah, coba. Rumahnya bukan dunia, rumah di surga. Kalau kita kaji nanti akan masuk kita kepada pembahasan neraka dan surga ini. Tapi lama lagi. Itu akan nampak jelas bagaimana keindahan rumah di surga. Permadaninya terbuat dari ini, lantainya terbuat dari intan permata, dindingnya dari emas, luar biasa. Itu triliunan harganya, modal kerja sehari. Itu pun 5-7 menit cuman salat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang ngomong Nabi, tapi kita kurang yakin, tak apalah kita nih. Kalau yang ngomong gubernur gimana kira-kira? Kata Pak Gubernur, siapa yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam akan ada program dapat rumah 1 dari gubernur. Kira-kira orang meninggalkan sholat sunnah enggak? Enggak. Gubernur itu, gubernur enggak maksum, entah siapa juga belum tahu di dunia ini bagaimana, enggak jelas. Ini Nabi. Mana lebih tinggi, gubernur apa Nabi? Presiden apa Nabi? Nabi. Tapi kenapa kita malas-malas? Karena iman bil ghaib kita tidak kuat jamaah. Mati ini kan ghaib, tidak ada yang tahu. Tanggal lahir tahu, bulan lahir tahu, tanggal bulan tahun mati tidak ada yang tahu. Allah melihat orang di akhir, bukan melihat orang di awal. Kalau tahu kita akhir kita, kan enak. Bapak Ibu pernah ada dapat bocoran dari malaikat maut? Ibu meninggal hari Sabtu tahun 2029. Ada yang dapat informasi kayak gitu? Bapak ada yang dapat kayak gitu? Kan enggak ada kan? Sengaja. Bapak Ibu tahu enggak? Apa hikmah kenapa Allah sembunyikan umur kita yang tersisa? Saya mau tanya lagi nih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Ada enggak umur bapak agak-agak 10 tahun lagi nih kira-kira? Kalau diukur-ukur dari kondisi badan nih dari kondisi fisik, batuknya udah agak beda apa biasa-biasa saja? Kalau batuk, itu batuk biasa. Tapi kalau batuknya udah masuk ke dalam, wah itu kayaknya enggak lama-lama kali lah gitu. Ada enggak agak 10 tahun lagi? Kan bisa diagak. Kalau saya nih saat kayaknya masih lah ini. Naik lagi, naik. Kalau 20 tahun, sekarang 2022. 20 tahun lagi 2042. Terbayang enggak tuh Bapak Ibu? Ada enggak agak-agak 20 tahun lagi? Enggak ada ya? Yakin kali Ibu ini enggak ada. Yakin kali. Oh Bapak 20 tahun lagi? Ragu juga kita nih saat umur saya udah 60 nih. Kayaknya 20 tahun dah hebat kali nih. Berarti Bapak Ibu enggak ada 20 tahun lagi. Berarti kita tuh sudah di alam tanah, udah di alam barzah, udah di tanah itu ya. 20 tahun ke depan. Kalau saya rasa-rasanya masih.
Ya kan? Kan kita bisa mengukur, kita kan bukan takdir bicaranya. Kalau takdir nggak ada yang tahu. Tapi kalau secara harapan, kita kan bisa melihat fisik kita. Tapi nggak tahu juga, karena nggak jaminan fisik. Karena syarat mati kan nggak harus sakit-sakit dulu. Nggak ada kan? Syarat mati, Rawahu Bukhari Muslim, harus sakit-sakit 5 bulan minimal. Kan nggak ada hadis kayak gitu. Syarat sakit, harus syarat mati, harus tua dulu, minimal umur 45. Kan enggak ada kayak gitu kan? Kayak pekerjaan aja, umur maksimal 35, minimal tamat SLTA. Enggak ada kayak gitu. Itu kerja tuh. Mati enggak ada kayak gitu. Vaksin pastikan di bawah 3. Enggak ada kayak gitu. Kalau vaksin 3, jangan mati dulu karena udah selamat corona. Tapi kalau vaksin masih 1, enggak ada kayak gitu. Tidak ada yang namanya syarat mati harus tua dulu. Tidak ada. Kadang cucu mati duluan pada neneknya. Kalau bapak ibu merasa 20 lagi tidak ada, berarti itu berapa kali hari raya lagi cuman tuh. Itu membuat kita makin mengerikan. Harus takut kita bapak ibu. Kita selama ini ketakutan itu sudah hilang dengan kematian itu. Harus takut. Sehingga dengan itu kita istighfar. Makanya kata ulama, kalau kita sudah tua melihat anak muda, kita akan mengatakan enak sekali anak muda ya. Dia kalau mati dosanya sedikit. Kita yang masih muda lihat orang tua, jangan pula kita bilang susah kan jadi orang tua banyak dosa. Enggak kayak gitu. Saya masih muda sedikit dosa. Enggak gitu. Enak orang tua ya. Dia kalaupun mati amalnya sudah banyak. Adapun saya masih muda, kalau mati sedikit amal, tidak ada apa-apanya kelak nanti di hari kiamat. Begitu kita berfikir. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Untuk masalah dunia, lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat yang orang di atas kalian. Dalam masalah dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau kita sakit sekarang, ada orang lebih sakit dari kita. Kalau kita hari ini masih pakai kendaraan Honda, belum bisa pakai mobil, ada orang masih pakai sepeda. Kalau kita masih bisa jalan kaki, belum punya kendaraan, ada orang kaya pakai kursi roda. Mobilnya Pajero. Sakit hati memang. Allah Maha Adil. Tapi kalau masalah akhirat, lihat orang di atas kita. Kenapa si fulan bisa salat subuh kok saya tidak? Kenapa si fulan bisa tahajud kok saya tidak? Dia bisa baca Quran sehari 1 juz kok saya tidak? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, masuk kita ke pembahasan selanjutnya nih. Masalah kematian nih. Di antara tanda orang matinya husnul khotimah ketika meninggal, di pelipisnya ini ada keringat. Dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah, al-mu'min yamutu bi'araqil jamin. Orang beriman, tanda iman ada pada diri seseorang ketika dia mati. Ada iman husnul khotimah, ciri-cirinya adalah ketika dia meninggal dahinya berkeringat. Bapak ibu pas meninggal berkeringat enggak? Kok usah tanya kami masih hidup? Oh masih hidup ya, tapi udah meninggal. Karena dari tadi diam-diam aja nih kayaknya. Kajian subuh nih bang ya, saya pun baru 4 jam tidur. Kemarin saya ceramah 6 kali bapak ibu, capek kali saya. Besok enggak mau lagi banyak-banyak tausiah lah. Paling-paling banyak 3, kayak hari ini 3 kan agak standar kita sedikit. Jadi kita nanti takutnya innalillah pula. Saya pernah ke Padang ceramah pingsan. Akhirnya diantarkan sama jamaah ke Bukit Tinggi lagi. Dipaksa. Kita nih jiwa kuat tapi jasad dah lemah juga kan. Kalau saya masih muda, 31 tahun baru. Kan muda nih. Kalau mati kan masih agak lama nih. Cuma enggak tahu juga. Banyak juga akhir zaman nih muda-muda mati loh. Banyak. Kata Rasul umur umatku 60-70 itu yang sekarang. Bapak-bapak ibu-ibu nih masih masuk periode 60-70 nih. Tapi kalau saya perhatikan sekarang ini lebih cepat orang mati. 40 udah mati, 35 udah mati, 25 udah mati. Saya punya jamaah itu 8 tahun udah kena jantung. Anak-anak TPA kita dulu waktu S1 8 tahun udah kena jantung. Ada juga kemarin 17 tahun udah kena gula mati. Jadi di akhir zaman nih kan sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, tidak terjadi kiamat kecuali waktu cepat berputar. Itu ada 5 tafsir ulama tentang hadis itu. Salah satunya apa? Waktu cepat berputar itu memang waktunya yang bisa berputar cepat. Tapi sekarang kan belum, masih biasa. Jam 7 ya, jam 7, jam 8. Atau maknanya tafsir kedua, orang sibuk di akhir zaman ini, makin sibuk. Jadi gak terasa sore udah datang.
Sibuknya luar biasa. Sibuk main HP, nggak kerja, sibuk main HP aja. Tiba-tiba udah zuhur gitu. Atau yang ketiga, keberkahan umur dicabut di akhir zaman. Kalau orang zaman dulu duduk-duduk bicaranya masalah akhirat, dapat pahala. Kalau sekarang duduk-duduk masalahnya dunia aja terus, nggak ada pahala, bahkan dosa. Kan berkahnya nggak dapat tuh. Orang kalau habis subuh tidur sampai jam 8, dia habis subuh pengajian, baca Quran, zikir sampai jam 8. Itu kan beda kualitas hidupnya tuh. Berarti kan panjang umurnya, berkah kan gitu. Meskipun waktunya sama. Ulama yang lain mengatakan umur umat Nabi Muhammad makin hari makin pendek. Sebagaimana fisik makin hari makin pendek. Anak SD sekarang kan pendek-pendek. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Umurnya juga makin pendek. Jadi Bapak Ibu yang 60 tahun sekarang bersyukurlah. Umur yang di bawah Bapak Ibu belum tentu sampai 60 tahun itu. Cobalah lihat kalau tidak percaya. Banyak kan Bapak Ibu sekarang orang mati muda. Iya, hadis itu tadi, tanda-tanda kiamat itu. Tapi kan tanda-tanda kiamat ini biasanya Allah mengaitkan dengan sunnatullah juga. Kalau mau kenyang ya makan. Tapi kalau Allah ingin kita kenyang tanpa makan kan bisa juga. Tapi Allah bikin sunnatullah. Kalau orang dia mau lepas haus minum. Kalau Allah ingin kita lepas haus tanpa minum bisa. Tapi Allah ingin kita ini ada sunnatullah. Kalau orang mau punya anak dia nikah. Tapi kalau Allah ingin tanpa ada suami seorang perempuan bisa hamil. Bisa seperti Maryam. Tapi Allah selalu mengaitkan sebab hukum sebab akibat mesti diadakan sama Allah. Hukum sunnatullahnya mesti Allah buat. Tanda-tanda kiamat orang akhir zaman ini mati muda-muda. Itu kalau dilihat memang satu. Sekarang ini orang jarang olahraga. Dua, sekarang orang sering makan instan-instan. Semuanya instan. Ayam putih terus dimakannya. Bukan tidak boleh makan ayam putih. Sebulan dari makan. Dia kita. Kalau bisa Bapak Ibu kita jangan suka makan instan-instan. Kalau kita suka makan instan-instan, umur kita instan nanti. Karena kita tuh apa yang kita makan. Kenapa anak sekarang kerja dia makan tidur, malasnya luar biasa. Orang zaman dulu kan enggak, anak-anak zaman dulu. Karena sering makan ayam kampung. Kalau sekarang ayam kota yang sering dimakan. Ayam kota tuh, ayam putih itu kan stres tuh makanya. Dia makannya terus tuh. Berdirinya nggak kuat, apalagi lari. Itu yang dimakan sama anak. Bukan nggak boleh, saya pun makan. Tapi jarang saya. Banyak ayam kampung saya makan. Akhirnya ya dia tidur makannya terus kan. Karena apa yang kita makan itu kita. Makan mie, makan ini, makan itu. Serba instan. Maka umur instan juga. Yang ketiga stres tinggi. Jadi orang kota itu sama orang kampung lebih panjang umur orang kampung biasanya. Orang kampung mau kemana-mana jalan kaki. Stres tidak banyak. Makanannya ala kadar. Tidak macam-macam micin segala macam. Kalau kita orang kota kan tidak. Makanya cuma mati orang kota. Jadi Bapak Ibu ini orang kampung orang kota nih. Kayaknya kami tengah-tengah nih sana ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah. Ini satu hadis Nabi mengatakan. Di antara ciri orang yang mati husnul khotimah adalah di pelipisnya ini ada keringat ketika dia meninggal nanti. Bapak Ibu pernah melihat orang meninggal ada keringat di pelipisnya, di dahinya ini ada enggak? Kalau ada itu berarti dia husnul khotimah itu. Karena Nabi mengatakan itu di antara iman seseorang itu al-mu'min yamutu bi'arakil jamin. Seorang mukmin mati yaitu dengan ada keringat di dahinya, di keningnya ini. Kenapa dia berkeringat Bapak Ibu? Kata ulama karena dia malu. Masih ada sedikit dosa dia ketika berhadapan dengan Allah. Jadi pas berhadapan dengan Allah dia malu. Sehingga ininya gugup, sehingga ininya berkeringat. Itulah makanya ciri-ciri orang husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika meninggal nanti semua di sininya berkeringat. Itu ciri husnul khatimah. Ciri husnul khotimah ini banyak sebenarnya, enggak cuma ini aja. Meninggal hari Jumat. Ini hari apa nih? Hari Minggu. Ini enggak ciri husnul khotimah. Cuman kan enggak harus kalau asal hari Minggu berarti husnul khotimah ya enggak juga. Cuman ciri-cirinya banyak, ada 19 kalau enggak salah. Bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang sudah mulai meninggal gitu-gitu tuh kan, datangi ucapkan di telinga dia la ilaha illallah. Karena di situ setan tuh habis-habisan menggoda anak Adam.
Kalau sekarang ini kan digodanya tapi nggak habis-habisan dia. Karena dia melihat kita ini masih ada kesempatan taubat mungkin kalau maksiat lagi sekarang. Maksiat kita detik ini, habis itu kita taubat kan terhapus. Tapi kalau sudah mati, mau mati, itu nggak bisa lagi dia mengondah setelah itu. Dan tidak ada kesempatan dia taubat kalau dia maksiat. Makanya pas mau mati itu setan didatangkannya semua pasukan menggoda kita pas sebelum mati itu nanti. Ayo sebutkan ini. Makanya kita jangan tinggalkan orang mati, mau mati itu. Kita ucapkan lakinu mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kalau di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Makanya ayo Pak baca. Jangan dipaksa-paksakan, santainya. La ilaha illallah. Diucapkan sama dia kan. La ilaha illallah. Dah diam, jangan ajak cerita lagi dia. Kalau diajak cerita dia, gimana Pak? Oke. Enggak apa yang oke, orang udah susah nih napasnya. Ulang lagi berarti. Dia ajak ngomong. Itu nanti terakhir kalimatnya sesak napas nih, sesak napas nih. Ya itu yang terakhir berarti. Tapi la ilaha illallah, dah jangan ajak ngomong lagi, diamkan aja lagi. Tapi kalau dia minum kan minta minum biasanya haus kan, digoda setan segala macam. Berarti ulang lagi la ilaha illallahnya. Begitu. Ciri-ciri seorang muslimah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia meninggal di hari Jumat. Di hari Jumat itu diantara ciri-ciri husnul khotimah. Kecuali yang minum racun, sianida, itu husnul khotimah itu. Meskipun hari Jumat. Kayaknya mau mati hari Jumat nih Ustaz. Kita buatlah sianida ni dulu. Itu tidak bisa. Itu mati sulh khotimah dia meskipun hari Jumat. Kemudian diantara juga meninggal dalam keadaan melahirkan. Kemudian meninggal dalam keadaan tenggelam. Meninggal dalam keadaan sakit perut. Itu juga diantaranya dia mati syahid. Berarti dia husnul khotimah. Dan masih banyak beberapa yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa mungkin itulah kajian subuh kita ini karena masih perdana ya. Ini jam 6 kurang 3. Tapi insyaallah ini ada beberapa pembahasan kita berkelanjutan insyaallah ke depannya, proses pencabutan ruh. Proses ruh dicabut. Bapak Ibu tahu enggak bagaimana proses ruh dicabut? Wajaat sakratul mauti bil haqq. Bahwa ketika sakratul maut datang, betul-betul datang. Sakratul maut, apa itu sakratul maut? Sakaro artinya mabuk, maut mati. Jadi ketika orang mau mati itu mabuk dia tuh sebenarnya itu. Bapak Ibu lihat orang mabuk, teler-teler gitu kan. Orang mau meninggal tuh teler itu. Pusing dia. Kenapa? Ini goyang. Ini saya nih mau masih di alam dunia apa sudah masuk alam barzah? Kalau kata dokter oksigen sudah mulai nggak banyak masuk ke otak, makanya agak kurang sadar. Padahal di kawan proses mau pindah alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Bapak Ibu kan belum pernah kita masuk alam barzah kan? Nanti tiba masanya kita masuk alam barzah. Proses pelepasan ruh dalam hadis, ruh itu dia naik ke atas Bapak Ibu. Ada jamaah kita di Baso di sana, Biaro sana. Bapak anak dia jamaah kita. Bapak tuh kakinya pagi-pagi itu udah mulai dingin dia. Gimana Pak? Udah mulai dingin belum? Aman San, masih panas. Ya. Lama-lama ke atas makin dingin. Istrinya kan bidan. Kata istrinya, ini mungkin lama-lama kakinya nggak bisa dibengkokkan. Ini jangan-jangan papa nih kena stroke. Nah, anak dia kan ahli kesehatan juga. Datang anaknya, "Ma, ini ayah nih, papa nih bukan gejala stroke, ini mau meninggal ini kayaknya." Tapi ayahnya masih bisa bicara, ya biasa ngomong gitu. Kakinya udah mulai mendingin. Kan orang meninggal nih gayanya beda-beda Bapak Ibu. Lama-lama ke atas makin dingin, tidak bergerak. Berarti ruhnya makin naik ke atas. Karena ruh kita ketika dia keluar itu lewat kepala Bapak Ibu. Maka ketika orang meninggal matanya mesti ke atas kan? Kata Nabi, mata itu adalah organ tubuh yang paling setia dengan ruh seseorang. Makanya ketika nanti bapak ibu meninggal mesti ruhnya matanya lihat ke atas tuh. Karena ruhnya dicabut ke atas. Makanya Nabi bilang kalau ada orang baru meninggal matanya kayak gini langsung tutup. Karena nanti kalau dibiar lama-lama keras tidak bisa ditutup lagi. Ngeri, takut kita ya kan. Gitu terus dia kan. Jadi jemaah yang dimuliakan, bapak ini sampailah ke atas makin dingin tidak bisa gerak. Akhirnya video call sama anak-anak dia, suruh pulang semua. Dia masih bisa ngomong. Ayo cepat pulang kata dia. Sampailah ke sini. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, sampailah ke jantung, urat jantung tercabut, udah mulai gitu, sampai ruh tadi di tenggorokan. Ketika ruh sudah di tenggorokan, di situ taubat tidak diterima lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah tidak kenal di sekitar lagi, tapi kita sudah mulai nampak malaikat maut.
Makanya Nabi mengatakan innallah la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah tak terima taubat seorang hamba ketika ruhnya posisinya sudah di tenggorokan. Pagi ini Bapak Ibu ruhnya di mana nih? Full masih ya? Baterai masih full kan? Aman. Taubat kita habisi. Tapi kalau sudah di sini seperti Fir'aun, orang-orang kafir itu semua kayak gitu tuh. Taubat semua mereka tuh. Tapi taubat kalau ruh dia masih di dunia, tapi dia masih di tenggorokan. Sudah di tenggorokan. Itu sudah tidak diterima. Karena waktu itu mata dia sudah berubah. Orang sekitar dia sudah tidak nampak. Dan di situ ditandakan dengan mendengkurnya dia. Nah, ada orang kan kalau meninggal kan kayak gitu tuh. Bapak Ibu, berapa kali orang meninggal? Kalau bisa sering-sering. Kata Umar bin Khattab, lihatlah orang yang mau meninggal. Karena dia sudah mulai melihat yang kalian belum lihat. Itu ambil pelajaran bagi kita. Makanya orang kalau sudah mulai mendengkur, itu ruhnya sudah di tenggorokan dan dia sudah nampak malaikat maut. Makanya Bapak Ibu, bagaimana gaya-gaya malaikat maut mencabut nyawa kita itu dijelaskan sama Allah dalam Al-Quran. Tawafatul malaikata yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Untuk orang-orang kafir, itu ketika ruh mereka dicabut, dipukul malaikat wajah mereka dan dipukul punggung mereka. Keluar kalian, digitukan sama malaikat maut. Makanya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, surat An-Nazi'at. Demi malaikat mencabut nyawa orang beriman dengan lembut, demi malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Kenapa orang kafir keras dicabut nyawanya? Karena terlampau cinta dengan dunia. Orang beriman kok lembut? Karena dunia enggak terlalu dipikirkan sama dia. Dunia bukan tujuan, dunia cuma sarana menuju Allah. Orang kafir terlampau cinta sama dunia, makanya keras dicabut. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada kan magnet. Apa basuh gitu tuh Pak? Basi barani. Basi barani itu kalau basuh jo basi atau basuh sesama magnet, itu kan kalau kita mau mencabut kan keras kan? Dipaksa kan? Karena lengket. Orang kalau terlampau lengket dengan dunia nih, itu nanti pas mau mati itu diginikan sama malaikat. Tapi kalau dia tidak lengket kayak ini kan tidak lengket, gini kan aja, kan enteng. Begitulah orang beriman. Jadi jamaah, ketika kita sudah nyawa di tenggorokan, dikisahkan, di saat itu dinampakkan semua apa yang kita cari selama ini di dunia. Rumah kita, aset-aset kita. Lalu setelah sudah nampak, habis itu dihilangkan tiba-tiba. Di situ kita sedih. Barulah kita minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tundalah mati saya mau sedekah dan saya jadi orang soleh dulu ya Allah. Nyawa sudah di tenggorokan, mana bisa lagi? Tidak bisa Bapak, tidak bisa Ibu. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Orang kalau sudah mati, udah saatnya mati, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, dicabut, berpisah ruh dengan jasad. Makanya disebut sakaratul maut. Sakaratul maut kata ulama Imam Al-Qurtubi maknanya adalah satu tadi, bahwa kita tuh sudah mulai mabuk, udah goyang-goyang kan, oleng-oleng. Yang kedua maknanya antara organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lain salam perpisahan. Salam perpisahan. Tangan kanan mau berpisah sama tangan kiri. Kepala mau berpisah sama kaki. Telinga mau berpisah sama mata. Karena kalau sudah masuk dalam tanah kan semuanya hancur, ya kan? Makanya berpisahlah semua. Selamat tinggal semua. Selamat tinggal semua. Dan tidak ada pengalaman yang lebih mengerikan kecuali sakaratul maut. Bapak Ibu, apa yang paling ngeri di dunia nih? Dikejar ular kobra. Ular kobra kecil dia. Anaconda dikejar sama harimau, dicabik-cabik, jatuh dari lantai 50, mati, belah, kena singso segala macam. Kecil kata ulama dibanding pengalaman orang sakaratul maut. Makanya dalam satu riwayat dikisahkan, nanti kalau Bapak Ibu sudah meninggal, kalau Bapak Ibu orangnya husnul khatimah, itu nanti akan jumpa juga dengan orang yang duluan meninggal, yang mereka husnul khatimah. Sehingga sesama kita bisa bercerita nanti itu Bu. Berjumpa lagi kita. Di dunia berjumpa, di kuburan berjumpa, di surga berjumpa. Untuk yang kuburan bisa berjumpa, bisa, dalam riwayat begitu. Sehingga nanti saling bercerita. Sehingga orang yang lebih duluan meninggal, misalnya ibu ini seminggu yang lalu Bapak Ibu minggu ini meninggal. Itu nanti ibu yang baru meninggal ini,
yang seminggu yang lalu atau 2 tahun yang lalu meninggal, dia akan tanya, "Bu, gimana kabar anak saya? Sehat dia kemarin? Udah ke masjid dia?" "Belum lagi, masih main biliar-biliar juga." Aduh, kacau anak saya nih. Di transfernya dosa terus sama saya nih sekarang. Jadi akan saling curhat-curhatan. Saking ngerinya sakaratul maut, ketika malaikat, nanti akan saya ceritakan bagaimana ruh kita kemana habis mati. Nanti kita bahas insyaallah. Setelah kita nanti meninggal, ruh kita dicabut dari jasad kita. Kan sakit sekali sakaratul maut itu. Pengalaman paling mengerikan di dunia ya cuman sakaratul maut, paling besar sakitnya. Ketika itu orang-orang yang duluan meninggal dari bapak ibu, kan mereka ingin minta informasi terbaru nih. Ini ada orang baru baru mati nih. Ayo kita sambut, kita datangi yuk, silaturahim. Kayak gitulah kalau bahasa kita di dunia nih. Nanya kabar terbaru, updatean terbaru tentang dunia. Apa kata malaikat waktu itu yang menemani ruh kita? Jangan tanya-tanya dulu bapak nih. Bapak nih baru tadi pagi saya cabut nyawanya nih. Dia masih trauma sakaratul maut. Jangan tanya. Istirahat bentar dulu, santai-santai dulu. Jadi saking traumanya, malaikat pun bilang sama kawan-kawan kita yang lebih dulu meninggal, jangan tanya dulu dia. Dia habis trauma sakaratul maut. Makanya zaman Bani Israel dalam satu hadis, orang-orang Bani Israel yang soleh-soleh, umat Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, bangunkan kuburan orang dalam kuburan nih." Ada waktu itu doa mereka dikabulkan Allah, orang dalam kuburan tuh bangun lagi. Ditanya, "Bapak udah berapa lama mati?" 100 tahun. "Apa yang Bapak rasakan sekarang?" "Trauma sakaratul maut." Jadi nanti bapak, ibu, saya, ketika nanti kita sakaratul maut, pas kita proses meninggal, itu yang paling menyakitkan. Nabi-nabi kan diantara keutamaan nabi-nabi kan malaikat kalau mencabut nyawa mereka kan izin. Itu Nabi dalam hadis sahih begitu. Kalau mau dicabut-cabut, kalau enggak jangan. Saya baca dalam kitab ini, datanglah malaikat maut. Malaikat maut ini dulu, dia kalau mau mencabut nyawa orang, dia berbentuk manusia Pak. Fisik dia. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa kan manusia terkuat di bumi. Malaikat maut ini mencabut-cabut aja tinjunya malaikat maut. Buah, keluar mata satu. Buah, melapor sama Allah. Allah bilang, "Kenapa kamu tidak tanya dulu dicabut apa tidak?" Dia kan nabi, bukan orang biasa. Kalau bapak ibu ada yang nabi? Enggak ada. Oh, mencabut aja nih dah. Lagi makan, lagi duduk, lagi berdiri cabut. Lagi tidur, pas tidur malam, pas bangun menerop buka. Udah di kuburan aja. Kan banyak sekarang. Bangun tidur malam, bangun-bangun dari kuburan aja. Ya kan? Tanda-tanda kiamat mati tiba-tiba kan, banyak mati tiba-tiba. Lalu sejak itu malaikat maut dalam kitab ini diceritakan tidak mau lagi dia datang berbentuk fisik. Makanya malaikat maut kan tidak nampak. Dekat-dekat sama kita kan tidak ada, mana tidak nampak. Tidak nampak. Pokoknya sekali tahun nanti datang aja dia tuh. Habis itu dicabutnya ruh kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kita dengan sholat subuh kita nih, pengajian kita nih, sabar kita. Di situ pahala yang memberatkan kita, sehingga nanti kita mudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalah guna harta banyak, udah dapat tapi kita tinggalkan, enggak pun kita nikmati. Saya perhatikan orang-orang kaya itu makannya lebih rendah kepada kita kadang. Kita semua kita makannya kan, dia tahu, tempe, nasi putih pakai kuah sedikit. Kenapa? Lambung bocor Ustaz katanya. Sakit, darah merah lebih banyak pada darah putih lah, inilah itulah. Jadi enggak ada. Sehat lebih mahal pada harta. Iman, istiqomah lebih mahal daripada apapun juga. Bapak Ibu jamaah, mohon maaf ini kalau silap salah saya dalam ucapan dalam ceramah pagi ini. Insyaallah besok saya ukur-ukur lagi untuk ceramah tentang perjalanan setelah kematian ini. Mudah-mudahan kita menguatkan kita. Kita cukup bicara masalah dunia, bicaralah. Tapi bicara akhirat sudah mulai kita perbanyak ini harusnya. Karena alam akhirat itu lebih lama Bapak Ibu. Orang cerdas harusnya kayak gitu. Mikirnya tuh setelah mati, bukan pas hidup aja. Hidupnya apa gini-gini aja. Ada masalah, selesai. Datang masalah baru, selesai. Datang masalah baru, selesai. Kan gitu-gitu aja dunia ini. Maka kita harus mulai banyak bicara akhirat. Karena hidup yang sesungguhnya akhirat. Al-aisyu naumun wal mautu yaqzatun. Hidup di dunia tidur. Kapan kita bangun? Setelah mati. Bapak Ibu, di dunia ini tidur. Orang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu sama status kayak orang gila. Sama status kayak anak kecil. Orang tidur kan dalam hadis gitu. Diangkat pena dari 3. Tidak dicatat dosa. Orang tidur, anak yang belum balik, orang gila. Orang tidur tuh levelnya sama kayak orang gila. Nggak sadar kan? Al-aisyu naumun. Hidup di dunia tidur.
Kapan orang bangun? Ketika dia mati baru dia bangun. An-nasu niyamun falamma matu intabahu. Manusia ketika bangun di dunia semuanya tertidur, dia akan sadar setelah dia mati. Jadi kalau bisa kita sadarlah sebelum mati. Tapi kalau kita sadar setelah mati itu rugi kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.